Iya, pemirsa, setelah menyingkirkan raksasa Asia Timnas Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia 2024, kini tinggal selangkah lagi kesempatan Timnas Indonesia untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris. Dan pemirsa, kita akan mengulas lebih dalam bersama manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Selamat sore, Pak Sumarji. Selamat siang, Mas. Sorry, kalau di sini masih siang ini. Oh baik, selamat siang waktu Doha, Qatar ya Pak ya? Qatar, ya. Baik, Pak Sumarji, bagaimana sampai dengan saat ini persiapan dari timnas kita menjelang lawan Uzbekistan besok kalau di waktu Indonesia? Seperti apa? Iya, iya. Jadi kondisi para pemain dan juga secara keseluruhan di tim itu kondisinya sangat baik semuanya ya. Kondisinya sangat bagus. Semuanya riang, gembira begitu. Terus terkhusus untuk para pemain, semuanya kondisinya tidak ada yang mengalami cedera. Ya, yang sekarang kita lakukan adalah memaintain para pemain agar supaya yang masih ada sedikit kerasa tidak enak itu terutama ngilu-ngilu gitu hilang lah gitu. Okay. Ini yang sekarang kita lakukan ya secara intens yang dilakukan oleh tim terapi yang ada di kita. Seperti itu sih kondisinya. Baik, Pak Sumarji, ini kan kemarin dari pertandingan melawan Korea Selatan, sang pembobol atau yang berhasil memberikan poin pertama bagi Indonesia ada Jasir Surik ya. Ini terkena kartu kuning, berarti dapat dipastikan untuk besok tidak bisa ikut serta dalam melawan Uzbekistan. Ya, Rafael memang terakumulasi kartu, tapi kami sudah menyiapkan opsi karena memang di tiap-tiap posisi itu ada pelapisnya ya, sehingga tidak juga membuat kita terlalu pusing kaitannya dengan soal absennya Rafa. Ada pelapis, ada Hoki, ada Sananta yang memang sudah siap ya di posisi itu. Tetapi kembali lagi kita tetap akan memanfaatkan kelemahan tim lawan yang akan kita hadapi. Tentu kaitannya dengan itu kan kita akan mempersiapkan itu siapa nanti yang akan kita turunkan berkaitan dengan lawan yang akan kita hadapi. Tentu kan kita membaca kekuatan lawan untuk bisa meline up-kan para pemainnya seperti itu. Oke, Pak Sumarji, ini kan sangat luar biasa ya prestasi yang berhasil ditorehkan oleh timnas kita. Ini 3 kali menang berturut-turut melawan Australia, ini 1-0, kemudian Yordania 4-1, dan terakhir ini menang drama adu penalti 11-10. Tentu euforia kesenangan masih juga terasa sampai dengan saat ini, tapi tentunya besok juga harus kembali berjibaku lagi, memberikan yang terbaik. Kira-kira seperti apa sih Pak dari tim manajemen timnas ini untuk bisa menjaga konsistensi dan juga tentunya tidak cepat puas terlebih dahulu kepada timnas? Ya, jadi itu adalah bagian terpenting ya, yang harus selalu kita ingatkan secara bersama-sama, dan itu kaitan dengan euforia kemenangan itu sudah kita close ketika kita meninggalkan stadion 2 hari yang lalu. Begitu selesai euforia melawan Korsel, kita menang di lapangan maupun di ruang ganti, meluapkan kegembiraan dan lain sebagainya. Nah, setelah dari situ semuanya harus kita close, tidak boleh ada lagi merayakan kemenangan. Jadi ya betul-betul situasi itu 2 hari ini kita manfaatkan betul untuk recovery dan juga mempersiapkan pertandingan yang akan kita lakukan besok gitu ya, 3 hari sampai hari ini ya. Okay. Jadi momen yang ada ini benar-benar kita persiapkan betul ya. Kita persiapkan betul mulai dari tim kepelatihan, mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan strategi dan sebagainya. Tim analis juga tentunya mempelajari secara detail. Terus para pemain juga kita persiapkan dari sisi fisik, mental, strategi dan disiplin agar supaya tetap konsistensi tetap terjaga gitu ya, seperti itu.
Baik, Pak Sumarji, untuk komposisi tim sendiri seperti apa Pak? Karena tadi dipastikan Rafael Struik ini tidak bisa ikut dalam melawan Uzbekistan besok. Kalau berkaitan dengan para pemain semuanya siap, nggak ada masalah. Jadi semua pemain ini benar-benar siap. Ini ya kondisinya semuanya cukup bagus, siap. Berkaitan dengan komposisi para pemain semuanya siap. Tergantung besok kita akan lihat lah. Ya kita lihat biasanya kan apa namanya 1 jam sebelum pertandingan kan kita sudah bisa tahu siapa yang akan dimainkan seperti itu. Baik, kalau kita melihat dari perjalanan dari Uzbekistan yang pada saat ini juga selalu menang terus begitu ya Pak ya? Melawan Vietnam 3-0, Malaysia 2-0, Kuwait 5-0, dan terakhir kemarin lawan Arab 2-0. Kira-kira apa yang perlu diantisipasi dari tim Uzbekistan ini, terutama mungkin ada pemain-pemain tertentu yang sudah dibidik dari tim manajemen timnas kita seperti apa Pak? Kita tahu Uzbekistan ini cukup baik ya, cukup baik dari sisi bertahan, menyerang, dan kolektif dia bermain di tim itu yang kita waspadai. Boleh dikatakan hampir semuanya itu sudah kita pelajari, masing-masing individu pemain yang akan kita hadapi. Nah sekarang tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan dari hasil analis yang sudah kita lakukan itu untuk memanfaatkan peluang yang kemungkinan bisa kita lakukan gitu ya. Sehingga kalau kita melihat memang pertandingan besok itu pertandingan yang akan benar-benar ketat gitu ya, benar-benar ketat. Kita tahu bahwa Uzbekistan itu selama ini kita selalu melihat bahwa para pemainnya itu boleh dikatakan bisa membuat tricky ya, jadi bisa menciptakan peluang memancing lawan mainnya agar supaya dia marah dan akhirnya terjadi wasit memberikan hukuman kartu dan sebagainya, kan kita melihat seperti itu. Jadi dan dari peluang-peluang itulah yang kita pelajari secara detail sehingga kita bisa tahu nanti seperti apa sih yang harus kita lakukan seperti itu. Oke, Pak Sumarji, kalau dilihat dari laga terakhir antara Uzbekistan dan juga Arab Saudi ini nampaknya cukup keras permainan yang dilakukan kedua tim, baik dari Arab Saudi maupun juga dari Uzbekistan. Apakah ini juga merupakan salah satu hal yang perlu diantisipasi dari timnas kita? Oh iya pasti, jadi semua tadi yang disampaikan ya, mulai dari babak penyisihan sampai dengan 8 besar kemarin, itu kan Uzbekistan kan selalu kita amati ya, terlebih kemarin terakhir lawan Saudi itu kita langsung hadir dan kita bisa tahu bagaimana mainnya Uzbekistan. Makanya tadi kita sampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita atensi agar supaya para pemain itu betul-betul bisa menjalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi tim kepelatihan sudah menyiapkan itu semua. Jadi kita tahu memang benar seperti apa yang disampaikan tadi. Uzbekistan ini memang betul-betul ya harus kita hadapi dengan sabar, disiplin, mentalitas yang tinggi, tidak kenal lelah, seperti itulah kira-kira yang harus disiapkan. Baik. Pak Sumarji, tentu diharapkan timnas muda kita, Garuda Muda kita juga bisa dapat menang begitu ya melawan Uzbekistan, dan nanti akan selanjutnya antara Jepang maupun juga Irak begitu. Tapi tentu harus fokus terlebih dahulu di Uzbekistan ini. Kira-kira Pak yang perlu sekali lagi yang perlu diantisipasi, tadi Bapak juga sampaikan sempat melihat pertandingan antara Arab Saudi dan juga Uzbekistan. Selain tadi mungkin yang permainannya cukup keras, saling menekel begitu ya kalau kami perhatikan juga, apa hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi Pak? Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan pertandingan Uzbekistan seperti tadi saya sampaikan, 4 kali pertandingan itu semua kita pelajari betul. Jadi kalau kita lihat
seperti cara mainnya Uzbekistan, tentu kita kan sudah punya cara tersendiri ya. Jadi yang saat sekarang ini kita persiapkan adalah mengantisipasi bagaimana supaya kita bisa mengantisipasi dan kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Itu aja sih. Oke, baik. Mengantisipasi dan memanfaatkan peluang yang sekecil apapun bisa menjadikan sebuah gol, kira-kira seperti itu ya. Pak Sumarji, terakhir, prediksi skornya, harapannya tentu yang terbaik. Berapa Pak kira-kira? Ya, kami itu di tim itu tidak pernah bisa memprediksi. Kembali lagi bahwa di sepak bola itu serba mungkin dan serba tergantung juga dari faktor luck ya. Sehingga yang kami harapkan, yang kami mintakan adalah doa dari seluruh masyarakat Indonesia gitu, sehingga kita bisa melaju ke final. Karena kan memang semangatnya kita, terlebih semangatnya anak-anak itu tekadnya luar biasa kuatnya, kepingin melaju ke final, seperti itu. Baik, tentu harapan yang terbaik dan juga doa terbaik dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mendoakan Garuda Muda kita bisa meraih poin banyak dan tentunya menang dan bisa melawan antara Irak dan juga Jepang. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Harapannya yang kita lawan ya Jepang atau Jepang atau Irak nantilah. Kalau dari Bapak sendiri lebih ke Jepang atau ke Irak nih Pak kira-kira kalau menang setelah lawan Uzbekistan? Ya semuanya sama lah. Oke. Yang penting kita fokus dulu. Satu etapa dulu lah. Ini semifinal harus kita selesaikan dengan baik lah. Kita juga. Ya itu tadi yang patut membanggakan kita semua adalah semangat dari para anak-anak, para pemain kita sendiri yang menginginkan, mereka bertekad, punya semangat dan sampai dengan tadi bilang, pokoknya kita semuanya sepakat, kita fight, kita ingin menang gitu. Betul. Aja. Siapapun lawannya yang penting kembali ke diri sendiri Pak ya. Timnas sendiri sudah siap untuk melawan siapapun kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia telah bergabung bersama kami di Sino Sore. Salam sehat selalu Pak Sumarji. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.